Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Deteksi spiritual Huo Yuhao menyelimuti seluruh medan perang. Dia tahu semua yang terjadi. Waktu. Huo Yuhao tiba-tiba teringat sesuatu dan bergegas maju 2 langkah. Ia berteriak panik. Pemimpin sekte, situasinya tidak baik. Kita disergap oleh orang-orang dari Akademi Shrek. Meskipun berteriak, ia menghalangi jalan Zhongliwu. Apa? Setelah keluar dari tenda, Zhongliwu langsung merasakan ada yang tidak beres. Ada apa dengan gelombang kekuatan jiwa aneh di udara itu? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya? Namun, ia tak mau repot-repot melakukannya saat ini. Ia buru-buru berteriak, "Yang Maha Suci, ikuti aku untuk menghadapi musuh." Namun, pada saat itu tiba-tiba badai salju dahsyat mengamuk. Di bawah komando Huo Yuhao, Raja Beruang Es telah menekan kemampuannya selama ini dan tidak melepaskan badai salju dengan kekuatan penuh. Namun kini, area yang dicakup badai salju langsung meluas. Jarak pandang berkurang drastis, menghalangi pemimpin sekte dan gereja Roh Kudus yang ditahbiskan untuk melihat dengan jelas. Semua indera melalui kekuatan jiwa tereduksi hingga titik terlemahnya karena kemampuan jiwa tipe domain yang sangat kuat ini. Zhongliwu berteriak dengan marah dan memukulkan tangan kanannya ke depan. Sebuah bola cahaya ungu yang kuat terlepas dari telapak tangannya. Cahaya ungu ini menyebar di udara, berubah menjadi bola-bola ungu tua. Kemanapun bola-bola ini lewat, kepingan salju di udara akan mencair dan menghilang. Ia sama sekali tidak peduli dengan badai salju, dan langsung menyerbu ke medan perang. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai seorang titled Douluo. Di sisi lain, semua orang dari Akademi Shrek juga segera melarikan diri saat mereka melihat Bei Bei membawa Xiaoya pergi. Tetua Song memukulkan telapak tangannya ke arah tetua ketiga, melukainya kritis dan memuntahkan darah. Namun, ia tak mau repot-repot memberikan pukulan terakhir yang mematikan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya hijau giok yang langsung melesat lurus ke arah Zhongliwu. Jika tak ada yang menghentikan anggota gereja Roh Kudus yang mendekat, mereka tak akan bisa kabur. Cincin jiwa ke-6 Yan Shaoze muncul. Alasan mengapa ia dan Tetua Song tidak dapat membunuh tetua ketiga dan keempat dengan cepat adalah karena mereka sedang menekan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa mengambil risiko menghasilkan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang mungkin ditemukan Zhongliwu. Huo Yuhao mampu mengisolasi kebisingan dan gelombang kekuatan jiwa. Tetapi kebenaran tetap akan terungkap jika getaran di tanah terlalu kuat. Namun, saat ini, tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Yan Shaoze mengerahkan seluruh kekuatannya. Seekor burung phoenix emas yang cemerlang mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan tetua keempat. Pada saat yang sama, ia terbang lurus ke arah para master jiwa jahat yang mendekat. Dan memaksa para master jiwa jahat yang mengganggu orang-orang dari sekte Tang mundur. Mereka tentu saja memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung kembali ke tenda Huo Yuhao. Yan Shaoze mengikuti Tetua Song dari dekat. Setelah menyatu dengan punggung burung phoenix emas, ia melepaskan tubuh sejati jiwa bela dirinya. Cincin jiwa ke-9-nya juga bersinar. Jeritan phoenix yang nyaring dan memekakkan telinga terdengar. Tubuh sejati phoenix Yan Shaoze membesar secara luar biasa, sayapnya membentang lebih dari 100 meter. Api phoenix yang kuat membubung tinggi sebelum melesat ke tanah. Setiap api ini berbentuk seperti burung phoenix.
Aura cahaya yang kuat bahkan membuat badai salju bayi kecil menghilang untuk sementara. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi cerah. Api keemasan menyala, dan Phoenix bercahaya di langit bersinar dengan cahaya yang elegan. Ini adalah kemampuan jiwa ke-9 Yan Shaoze. Phoenix Discharge, dan kemampuan jiwa terkuatnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah total menjadi dewa binatang Phoenix sejati. Elemen cahaya yang kuat menekan Zhongliwu dan keenam yang disucikan, menghentikan mereka sebentar, cukup lama bagi api untuk melahap mereka. Zhongliwu dan yang lainnya bergegas keluar dengan cemas ketika menyadari situasi genting di medan perang, sementara Yan Shaoze diperingatkan oleh Huo Yuhao. Ia sudah siap, dan tak ragu melepaskan kemampuan jiwa terkuatnya. Penatua Song juga bersinar dengan cahaya hijau. Ia telah berubah menjadi elang dewa bayangan hijau sebelum Yan Shaoze bertransformasi. Saat Phoenix Discharge dilepaskan, elang dewa itu langsung melesat di udara. Saat itu, bahkan Huo Yuhao hanya melihat kilatan cahaya hijau, diikuti oleh kemunculan cahaya hijau giok. Saat ini, elang dewa bayangan hijau tidak lagi seperti jiwa bela diri. Ia lebih seperti karya seni yang diukir dari batu giok. Kecepatan elang mencapai puncaknya saat ia mencapai Zhongliwu. Zhongliwu tidak punya waktu untuk melepaskan tubuh sejati jiwa bela dirinya. Karena tak punya pilihan lain, ia hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Dalam situasi seperti itu, kemampuan Penatua Song dilepaskan hingga batas maksimalnya. Ditambah lagi, para master jiwa jahat harus menahan api dari tubuh sejati Phoenix. Ketujuh orang itu pun terpental akibat serangan Penatua Song. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 milik Penatua Song, Emerald Refinement. Kultivasi Zhongliwu hampir setara dengan Tetua Song. Tetapi ia adalah seorang ahli jiwa jahat. Jika mereka berduel, Tetua Song hanya bisa menggunakan kecepatannya untuk melawannya. Ia mungkin bukan tandingannya, akan tetapi, mengingat situasi saat itu, Zhongliwu tetap terlempar, meski ia tidak terluka. Huo Yuhao menjerit tragis di dalam api sebelum dia menghilang. Lagi pula, api itu berasal dari seorang transenden Douluo. Kekuatannya yang mengerikan bahkan bisa membunuh seorang titled Douluo biasa. Semua orang dari Sekte Tang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu ke dalam tenda Huo Yuhao. Mereka bersembunyi di dalam badai salju dan memasuki demiplanet spektral Huo Yuhao. Sebuah lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul dari api, pelemahan massal. Ruang di sekitarnya terdistorsi dari domain interferensi spiritualnya. Zhongliwu ingin terbang kembali, tetapi tiba-tiba ia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menghantamnya. Ia mengerang di udara dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Namun, tubuhnya hanya bergetar, dan ia berhenti. Yuhao, pergi, perintah Yan Shaoze. Huo Yuhao tahu bahwa ia tak berdaya dalam pertarungan tingkat ini. Ia telah menyerang Zhongliwu dengan kejutan spiritual terkuatnya, tetapi hanya merasakan serangan balik spiritual. Ia tak berani berhenti, dan segera melarikan diri. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Nangong Wan, yang berpura-pura mati, batasan di lautan spiritualmu akan hilang setelah 3 hari. Kau tak perlu melakukan apapun. Setelah terbentur, Nangong Wan berpura-pura mati. Lebih nyata lagi, ia bahkan sengaja melukai dirinya sendiri, mematahkan beberapa tulangnya. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, ia tak bisa berbuat apa-apa selain percaya. Jika ia mencoba menyelidiki lebih jauh, ia mungkin akan mengungkap jati dirinya. Huo Yuhao memanggil Raja Beruang Es dan segera mundur ke dalam tendanya. Seberkas cahaya hijau giok bersinar di belakang mereka.
Mereka hanya merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan sebelum bergegas masuk ke dalam tenda. Cepat, pergi! Suara Tetua Song terdengar di telinga mereka. Huo Yuhao berkata, tidak, Tetua Song. Pergilah bersama Little Bai dulu. Aku akan menunggu Dekan Yan. Aku harus menutup pintu ini sendiri. Kalau aku pergi, bisa-bisa ketahuan. Tetua Song berkata, jangan khawatir. Kau tidak perlu peduli padanya. Sao Ze punya cara untuk kabur. Ayo kita pergi dulu, cepat. Apa? Huo Yuhao ragu, tetapi dia tidak bisa mempercayai kata-kata Penatua Song. Dia tidak berani menunda lagi, dan segera memasuki pintu bersama Little Bai. Penatua Song mengikuti mereka. Setelah memasuki Demiplane, Penatua Song segera berkata kepada Huo Yuhao, tutup pintunya, Dekan Yan. Huo Yuhao terkejut saat menatap Penatua Song. Bukankah kita sedang menunggu Dekan Yan? Tetua Song tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Sao Ze memang punya cara untuk kabur. Apa kau pikir semudah itu menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri? Dia punya guru yang sama denganmu. Kalau dia tidak cukup cakap, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pewaris Master Pavilion Dewa Laut? Huo Yuhao segera menutup pintu. Saat pintu tertutup, seluruh demiplanet terpisah dari benua Douro. Pada saat ini, para master jiwa jahat tidak dapat menemukan mereka, sekuat apapun mereka. Tentu saja, jika Huo Yuhao dan yang lainnya ingin kembali, mereka tetap harus kembali ke markas. Namun, saat itu hanya dia yang akan kembali. Akan jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri dalam situasi seperti itu. Dia tidak perlu terburu-buru sekarang. Lebih baik semuanya tenang dulu. Dalam rencana yang telah disusun Huo Yuhao, Yan Shaoze telah mengajukan diri untuk melindungi setiap retret. Huo Yuhao tentu tahu betapa kuatnya dirinya. Pengaturan seperti itu tentu saja tepat. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang direncanakan. Setelah ledakan itu, pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus tidak mengirim siapapun untuk memeriksa keadaan. Hal ini mengejutkan Huo Yuhao. Ia telah meremehkan betapa egoisnya para master jiwa jahat. Tenda komando terlalu dekat dengan medan perang. Pemimpin sekte masih menemukan masalah. Akan terlalu berbahaya baginya untuk melindungi jalan mundur. Sekalipun dia mau, dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dia bahkan takut penyamarannya sebagai Masquerade Douluo akan terungkap. Namun, tidak masalah jika semua orang bisa mundur dengan aman. Namun, siapa sangka Yan Shaoze tidak akan pergi? Rencananya hampir sempurna. Satu-satunya kekurangannya adalah Yan Shaoze tidak pergi bersama mereka. Saat ini, Huo Yuhao menduga bahwa Dekan Yan pasti memiliki semacam kartu truf saat dia melihat senyum di wajah Tetua Song. Badai salju menghilang, tetapi api Phoenix masih berkobar. Seluruh langit diterangi cahaya keemasan. Para insinyur jiwa terbang ke Kaisaran Matahari Bulan dengan cepat berkumpul ke arah ini. Disinilah tenda komando berada, di pusat seluruh pangkalan. Jika ada yang salah di sini, akan ada masalah besar. Keturunan Phoenix milik Yan Shaoze sangat menekan Zhong Liwu dan keenam yang disucikan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari apinya. Api Phoenix ini tidak hanya mengandung aura kehidupan murni, tetapi juga berkobar bagai api tertinggi. Terjebak dalam api Phoenix ini bagaikan terseret ke dalam rawa. Meskipun para penguasa jiwa jahat sangat kuat, dan bahkan ada beberapa transenden Douluo di antara mereka, mereka hanya bisa bertahan secara pasif karena ditekan oleh api. Yan Shaoze mengendalikan api dengan sempurna, dan tidak peduli seberapa cepat energinya terkuras. Siapapun master jiwa jahat yang mencoba menyerang, langsung disambar api yang dikendalikannya. Yan Shaoze,
Kau sedang mencari mati? Zongliwu mendengus dingin. Ia sudah tidak cemas lagi. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu, dan ia membiarkan api itu menyerangnya. Ia berdiri di sana tanpa bergerak. Serangan Yan Shaoze yang dahsyat menyasar area yang luas. Sekalipun ia seorang transenden Douluo, ia akan sangat terkuras, namun ia mengabaikan segala risiko. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan bisa bertahan lama. Begitu ia tak mampu bertahan lagi, ia akan hancur. Ada begitu banyak master jiwa jahat. Mungkinkah mereka tidak bisa menghadapi seorang transenden Douluo dalam kondisi lemah? Maskuret Douluo telah lenyap di lalap api. Zongliwu menyaksikannya sendiri. Ia merasa sangat menyesal. Setiap title Dou adalah aset penting bagi Gereja Roh Kudus. Meskipun kultivasi Maskuret Dou kemungkinan besar akan stagnan. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak kerugian yang diderita pihaknya. Bagaimana kabar tetua kedua, ketiga, dan keempat? Jangan bilang mereka juga mati. Mustahil. Dari aura tadi, sepertinya hanya ada 3 transenden Douluo dari Akademi Shrek. Bagaimana mungkin mereka membunuh 4 title Douluo kita, padahal mereka cuma 3? Mereka bahkan melakukannya begitu cepat. Zongliwu sudah tenang saat ia berjemur di tengah kobaran api. Namun, ia tidak mengerti mengapa Akademi Shrek tiba-tiba menyerang. Penyergapan singkat seperti itu tidak mungkin menyebabkan kerusakan apapun. Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka baru saja menyerang kita, dan sekarang mereka pergi. Mereka bahkan membawa Radiant Phoenix Douluo Yan Shaoze untuk melindungi mereka. Ini luar biasa. Jika mereka menukar Maskuret Douluo dengan Radiant Phoenix Douluo, itu jelas tidak sepadan. Radiant Phoenix Douluo adalah pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Jika bukan karena tetuamu meninggal terlalu dini, Tetua Xuan tidak akan menjadi master sama sekali. Yan Shaoze pastilah master Pavilion Dewa Laut berikutnya. Setelah merenung sejenak, Zongliwu akhirnya mendapat petunjuk. Apapun yang terjadi, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Yan Shaoze. Asal Yan Shaoze mati, kerugian yang mereka derita kali ini akan sepadan. Api semakin melemah. Seperti yang diperkirakan Zongliwu. Bahkan seorang transenden Douro pun tak akan mampu bertahan lama mempertahankan serangan sekuat itu. Yan Shaoze, suara dingin dan menyeramkan menggema di langit. Bahkan api pun sedikit menyusut saat dipadamkan. Sebelum api benar-benar padam, Zongliwu mendengus dan punggungnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Ia berubah menjadi sosok tua berwarna ungu yang menunjuk ke arah Yan Shaoze. Cincin jiwa ke-8 Zongliwu memancarkan cahaya. Seberkas cahaya ungu setipis jarum langsung menyapu langit. Kemanapun seberkas cahaya ungu itu lewat. Bahkan api pun langsung tertusuk. Yan Shaoze mengerang di udara. Zongliwu melesat pergi, dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari kobaran api, yang juga telah padam pada saat itu. Yan Shaoze kembali ke wujud manusianya dan mendarat di tanah, sedikit terhuyung. Ada bola api ungu menyala di dadanya. Ia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. 6 dewa konsekrasi telah dengan cepat mengepungnya. 2 di langit dan 4 di tanah, menjebaknya. Zongliwu ada di depannya. Ini adalah jebakan yang bahkan seorang transenden Douluo seperti dirinya pun tak bisa lepas darinya. Yan Shaoze, menurutmu kemana kau akan melarikan diri? Zongliwu mengumpat dengan dingin. Yan Shaoze tersenyum. Kenapa aku harus lari? Karena aku memilih untuk tinggal, aku tidak berniat pergi. Kau terlalu banyak berpikir. Oh. Zongliwu tertegun. Ia tak menyangka Yan Shaoze begitu tenang. Meskipun ia dikepung dan terkena jurus jiwa ke-8-nya,
Jarum kematian ilahi. Jarum kematian ilahi tampak setipis sehelai rambut, tetapi begitu kuat hingga mampu menembus gunung. Jarum ini secara khusus digunakan untuk mengatasi semua jenis keterampilan jiwa pelindung. Di antara semua keterampilan jiwa yang Zongliwu ketahui, tidak ada yang mampu menahan jarum kematian ilahi miliknya. Untuk menghindari cedera, seseorang hanya bisa mencoba menghindarinya. Namun, jarum kematian ilahi dapat mengunci targetnya, dan tidak mudah untuk menghindarinya. Api ungu di dada Yan Shaoze berasal dari jarum kematian ilahi. Ia menggunakan kekuatan api Phoenix-nya untuk melawan jarum kematian ilahi. Zongliwu sama sekali tidak terganggu oleh hal itu. Jika jarum kematian ilahinya begitu mudah ditangani, itu tidak akan cocok menjadi keterampilan jiwa ke-8-nya. Ketika jarum ini memasuki entitas biologis apapun, ia akan memicu sejenis api yang disebut api layu. Apapun jenis elemen kekuatan jiwanya, ia akan hancur di bawah api layu. Layaknya seorang master jiwa yang membakar kekuatan jiwa dan lautan spiritualnya. Api layu ini mempercepat pembakaran kekuatan jiwa dan lautan spiritual seseorang, dan sang master jiwa mustahil memadamkan api tersebut. Selama proses pembakaran, tidak ada kekuatan tempur yang dilepaskan. Sebaliknya, sang master jiwa akan perlahan-lahan mengalami kemunduran. Zongliwu melirik orang-orang lain dari Gereja Roh Kudus dan berkata dengan dingin, "Apa kalian benar-benar berpikir kalian akan beruntung?" Wajahnya tampak sangat muram. Tidak banyak orang dari Gereja Roh Kudus yang bisa berdiri. Tetua ketiga dan keempat tampak terluka parah dan kesulitan merangkak berdiri. Nangong Wan bahkan bertingkah seolah-olah tidak bisa bangun. Lebih buruk lagi, Nyonya Suci Perak Biru tidak terlihat. Zongliwu kini bertekad untuk membalas dendam. Hal terakhir ini membuatnya sangat marah. Penting untuk diketahui bahwa Nyonya Suci Perak Biru dan Nyonya Suci Phoenix adalah penerus yang telah ia asuh. Nyonya Suci Phoenix masih menjalani perawatan di markas besar Gereja Roh Kudus karena api jahat di tubuhnya. Di sisi lain, keadaan Nyonya Suci Perak Biru berjalan sangat lancar. Berdasarkan situasi saat ini, pikirannya akan sepenuhnya murni, dan ia akan sepenuhnya kehilangan jati dirinya. Mereka dikenal sebagai penerus bukan karena mereka akan memerintah Gereja Roh Kudus di masa mendatang, tetapi karena mereka akan menjadi beberapa individu terkuat di gereja. Zongliwu sangat menyadari bahwa ibunya dan Long Xiaoyao sudah sangat tua. Sulit untuk memperkirakan berapa lama lagi mereka bisa hidup. Bagaimana mungkin sekte penguasa jiwa jahat seperti Gereja Roh Kudus tetap kuat tanpa Ultimate Douluo? Jika mereka berdua mati, semua orang pasti akan mengeroyok mereka. Gereja Roh Kudus memiliki metode rahasia yang dapat merangsang kemampuan seorang master jiwa, memungkinkan pengikut mereka berkembang pesat. Namun, ada sisi negatif dari metode rahasia ini. Metode ini benar-benar merusak pikiran seseorang, dan mereka akan percaya bahwa mereka hanyalah mesin pembunuh. Dengan metode rahasia seperti itu, seorang master jiwa yang sangat berbakat dapat ditingkatkan secara bertahap, dan mungkin bisa menjadi seorang Ultimate Douro. Namun, master jiwa tersebut harus introspektif. Tubuhnya harus cukup murni, dan jiwa bela dirinya harus tepat. Tang Ya dan Ma Xiaotao adalah kandidat yang ia anggap cocok. Secara komparatif, Ma Xiaotao jauh lebih berbakat. Setelah api Phoenix-nya menyatu dengan api jahat, api itu akan berevolusi menjadi Ultimate Fire. Begitu ia menjadi Ultimate Douluo, ia akan menjadi Ultimate Fire Douluo. Ia bahkan akan lebih kuat daripada Ye Sisui dan Long Xiaoyao. Namun, Ma Xiaotao tidak terlalu cocok dengan metode rahasia tersebut.
terutama karena bakatnya yang terlalu besar dan apinya yang terlalu mendominasi. Sangat sulit untuk merusak pikirannya. Meskipun ada sedikit efek, pikirannya tidak terlalu terpengaruh. Bahkan setelah sekian lama, meskipun Tang Ya tidak sehebat Ma Xiaotao, ia jauh lebih cocok dengan metode rahasia tersebut. Setelah meminum obat tersebut, pikirannya telah sepenuhnya dilahap oleh racun jahat. Kultivasinya meningkat pesat. Dari segi peringkat, ia hampir setara dengan Ma Xiaotao. Setelah Tang Ya menjadi seorang titled Douluo, metode rahasianya akan selesai. Saat itu terjadi, hanya beberapa item khusus yang dibutuhkan untuk membantunya tetap terkendali. Di masa depan, ia pasti akan menjadi kartu truf terbesar Gereja Roh Kudus. Saat Ye Sisui dan Long Xiaoyao tiada, Tang Ya akan hadir untuk memastikan Gereja Roh Kudus dapat bertahan 100 tahun lagi tanpa runtuh. Karena betapa pentingnya Tang Ya, Zongliwu menyimpan Scorpion Tiger Douluo bersamanya untuk melindunginya. Namun, Tang Ya telah menghilang. Penting untuk diketahui bahwa Gereja Roh Kudus telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Tang Ya. Lagi pula, Zongliwu tidak hanya membesarkan seorang Ultimate Douluo yang sangat kuat. Ia juga harus memastikan Tang Ya akan berumur panjang setelah menjadi Ultimate Douluo. Itulah satu-satunya cara agar ia dapat memaksimalkan manfaat bagi sekte tersebut. Hilangnya Tang Ya bahkan lebih memilukan daripada kematian Masquerade Douluo. Ia begitu marah hingga ingin menghancurkan Akademi Shrek saat itu juga. Yan Shaoze, kemana kau membawa nona suci perak biru? Tanya Zongliwu dingin. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, yang mana, nona suci Blue Silver? Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Zongliwu mendengus geram. Kau sudah di sini, kenapa masih berpura-pura? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Tidak, itu terlalu mudah untukmu. Aku akan menjadikanmu bonekaku, boneka yang merupakan transenden Douluo. Jiwa kita tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah mendengar ancamannya, Yan Shaoze masih tersenyum. Dan tampak sangat tenang. Zongliwu, kau terlalu banyak berpikir. Cepat, pergi dan selamatkan mereka yang terluka. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sampai jumpa. Saat berbicara, Yan Shaoze tiba-tiba terbakar api keemasan. Bahkan api ungu di dadanya pun dilahap oleh api keemasan ini. Kemudian, ia perlahan menghilang ke dalam api.